Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang saya hormati, pada kesempatan kali ini kita akan membahas suatu tema yang seringkali menimbulkan polemik di kalangan umat Islam, yaitu pembahasan mengenai ulama karbitan atau ulama yang dikatrol seringkali menimbulkan polemik. Apakah benar adanya tuduhan atau anggapan bahwa pendapat ulama karbitan atau yang dikatrol sepenuhnya tidak dapat diakui atau dianggap tidak benar? Kemudian, apakah ilmu dari ulama karbitan atau katrolan harus dianggap sepenuhnya salah? Di sisi lain, apakah pendapat atau ilmu dari ulama yang berpendidikan formal di perguruan tinggi atau pesantren dianggap mutlak benar dalam segala hal? Jawabannya akan kita bahas lebih lanjut di bawah ini. Oleh Dr. Arifin Siregar, pembahasan. Timbulnya pertanyaan ini disebabkan oleh fenomena ketika terjadi diskusi atau perdebatan antara ulama yang berpendidikan formal di perguruan tinggi dengan ulama yang disebut karbitan atau dikatrol. Dalam situasi tersebut, seringkali ulama atau ustaz dengan cepat mengemukakan argumen andalan mereka, yaitu menyatakan bahwa ulama karbitan atau dikatrol tidak dapat dijadikan rujukan yang sahih atau benar. Perlu dipahami, meskipun ulama karbitan atau dikatrol tidak memiliki latar belakang pendidikan formal di perguruan tinggi, mereka tetap dapat memperoleh ilmu melalui pembelian dan pembacaan banyak buku dari ulama yang berorientasi pada fikih mazhab. Selain itu, mereka juga mempelajari buku-buku, tulisan, atau karya dari ulama yang berfokus pada fikih sunnah, yaitu rujukan yang bersandar pada Al-Quran dan hadis sahih. Kemudian, ulama karbitan atau katrolan ini seringkali rajin bertanya, berdiskusi dengan ulama dari kedua pihak, serta mengikuti seminar atau pengkajian yang diselenggarakan oleh ulama-ulama tersebut. Namun, untuk membuktikan atau menunjukkan bahwa pendapat atau ilmu ulama karbitan atau katrolan dapat dianggap benar, seringkali dilakukan diskusi yang melibatkan para ulama berstatus akademik, seperti di antara profesor, doktor, doktorandus, ustaz, atau LC, dan sebagainya. Kemudian, sangat disesalkan mereka di antara profesor, doktor, doktorandus, ustaz, dan sebagainya. Mereka menganggap atau cepat menuduh ulama karbitan atau katrolan akan tidak mampu membuktikan kebenaran pendapat mereka ketika diskusi, pembahasan, atau perdebatan diadakan. Rujukan, ada sebuah filosofi yang mengatakan bahwa telur ayam keluar dari tembolok atau anus ayam. Namun, kita memecahnya dan meminum isinya. Sebaliknya, ketika muntah dari seorang profesor atau ulama besar, tidak seorang pun mau atau tega menelannya. Komentar. Artinya, jangan melihat pendapat berdasarkan dari mana asalnya, tetapi lihatlah apakah pendapat tersebut benar. Jika benar, maka terimalah kebenaran itu. Meskipun pendapat tersebut berasal dari seseorang dengan latar belakang pendidikan non-formal, ulama katrolan atau ulama karbitan. 1. Kita ambil contoh seorang ulama besar atau terkenal seperti profesor atau doktor yang berpendapat bahwa wudhu menjadi batal jika seseorang menyentuh istri atau perempuan yang boleh dinikahi. Komentar. Ketahuilah, sesuai dengan hadis riwayat Bukhari dan Muslim, disebutkan bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pernah saat salat keningnya menyentuh kaki Aisyah. Namun, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tetap melanjutkan salatnya tanpa mengulangi wudhunya. Komentar. Kemudian, ulama karbitan menanyakan, bagaimana jika seorang laki-laki menyentuh nenek-nenek, adik ayahnya, atau adik perempuannya, lalu timbul nafsu? Maka, para ulama, profesor, atau doktor menjawab bahwa wudhunya batal dengan alasan timbulnya nafsu. Selanjutnya, ulama karbitan menjawab, kalau begitu, yang menjadi faktor penyebab batal adalah nafsu. Berarti, menyentuh istri atau siapapun, perempuan lainnya tidak membatalkan wudhu jika dilakukan tanpa timbulnya nafsu. Hal ini sesuai dengan yang diutarakan dalam hadis riwayat Muslim, di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedang salat dan keningnya menyentuh kaki Aisyah di kamarnya ketika Aisyah sedang tidur terbaring. Nabi tetap meneruskan salatnya tanpa mengulangi wudhunya. 2. Di antara profesor dan ulama dengan pendidikan formal mengatakan bahwa salat witir terdiri dari 3 rakaat dengan 2 salam. Komentar. Sesuai dengan hadis sahih Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, salat witir 3 rakaat dilakukan hanya dengan 1 salam. Jika dilakukan dengan 2 salam, maka 2 rakaat pertama bukan lagi salat witir,
melainkan sholat sunnah biasa, dan sholat witir itu sendiri hanya pada rakaat terakhir. Hal ini sesuai dengan hukum atau dalil bahwa jumlah rakaat dalam sholat witir harus ganjil. 3. Para profesor dan doktor dengan pendidikan formal mengatakan bahwa pahala dari orang yang masih hidup bisa dihadiahkan kepada orang yang telah wafat. Komentar, ulama katrolan atau karbitan mengatakan bahwa pahala dari orang yang masih hidup tidak dapat dihadiahkan kepada orang yang telah wafat. Rujukannya adalah Al-Quran Surah An-Najm 39, wa al-laisa lil insani illa ma sa'a, yang artinya, sesungguhnya seseorang tidak akan mendapat pahala melainkan dari apa yang dikerjakannya. Bukti kebenaran pendapat ini dapat dilihat ketika Khadijah, anak-anak Nabi, dan para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wafat. Nabi dan para sahabat, ketika masih hidup, tidak pernah melakukan tahlilan untuk menghadiahkan pahala kepada orang yang telah wafat. Begitu juga dengan Imam Syafi'i dalam Qaul Jadidnya, pendapat terbarunya setelah beliau berada di Mesir, yang berpendapat bahwa pahala dari orang yang masih hidup tidak dapat dihadiahkan kepada orang yang telah wafat. Kemudian, seseorang yang membaca tahlilan dengan surah Yasin dan menghadiahkan pahalanya kepada yang sudah wafat, menimbulkan suatu pertanyaan. Apakah pahala tersebut merupakan ciptaan dari orang yang membaca surah Yasin? Atau, apakah dia sudah mengetahui bahwa bacaan surah Yasinnya dinilai berpahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Sehingga, dengan angkuhnya, dia menghadiahkan pahala kepada yang sudah wafat. Hal ini tersiratkan sifat takabur atau sombong. Kemudian, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat tidak pernah melakukan tahlilan untuk menghadiahkan pahala. Hal ini berarti mereka tidak mentaati Al-Quran Surah Al-Isra 59, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasul-Nya, serta pemimpin di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalilah kepada Allah dan Rasul-Nya. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhirat." Selanjutnya dalam Al-Quran Surah An-Nisa 80, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Barang siapa mengikut Rasul, berarti dia mengikut Allah." Komentar, berarti mereka yang meyakini adanya hadiah pahala tersebut berarti tidak taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Komentar, selain itu, mereka yang melakukan tahlilan untuk hadiah pahala pada malam ke-40, malam 100, dan malam 1000, meyakini bahwa malam-malam tersebut dianggap sebagai waktu yang berkah untuk menghadiahkan pahala. Padahal, hal ini tidak memiliki dasar sunnah atau petunjuk dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Berarti, keyakinannya terjebak pada ajaran agama Hindu. 4. Badal haji, mereka di antara profesor, doktor, ulama, laiksh, mengatakan bahwa ada atau boleh melakukan badal haji, menghajikan orang lain. Terjadi perdebatan atau diskusi di antara mereka dengan seorang ulama berpendidikan non-formal atau ulama karbitan, yang hanya banyak membaca buku dan bertanya, serta berdiskusi dengan banyak ulama, di mana ulama karbitan atau katrolan memberikan bukti-bukti bahwa badal haji itu tidak sesuai dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Buktinya, seseorang yang berangkat ke Mekah untuk melaksanakan ibadah haji sudah selesai melakukan tawaf, sa'i, melempar jumrah, dan lain-lain. Namun, karena tidak melakukan wukuf di Arafah, maka ibadah hajinya tidak sah. Komentar, maka, di antara mereka yang sakit, terbaring di rumah sakit, mereka diangkut dengan helikopter ke Arafah dan diturunkan sekitar 20 menit di Arafah. Kemudian, mereka dikembalikan lagi ke rumah sakit agar ibadah hajinya sah atau dianggap ibadah hajinya lengkap. Komentar, bagaimana bisa seorang dengan badal haji dianggap sah ibadah hajinya? Padahal dia tidak berangkat ke Mekah. Apalagi selama hidupnya seseorang itu sehat, kaya, dan aman, tetapi tidak berangkat untuk melaksanakan kewajiban ibadah hajinya. Nah, maka, apakah ibadah hajinya yang digantikan atau diwakilkan oleh orang lain bisa dianggap sah? Sedangkan, meskipun seseorang sudah berada di Mekah, hanya karena tidak wukuf di Arafah meskipun sejenak, maka ibadah hajinya tidak sah. Apalagi, di Indonesia, seseorang yang lalai dan tidak melaksanakan ibadah haji, padahal sudah memenuhi syarat cukup, aman, kaya, dan sehat. Maka, sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, orang ini mati dalam keadaan fasik. Pertanyaan, apakah kematian seorang yang fasik dapat ditebus atau dibayar dengan badal haji? 5. Contoh selanjutnya akan kita tunjukkan pada pembahasan selanjutnya.
Alhamdulillah, kita telah menyimak bersama pembahasan mengenai perbedaan pandangan tentang ulama karbitan atau dikatrol, serta berbagai pertanyaan terkait kebenaran pendapat dalam dunia keilmuan Islam. Dari diskusi ini, kita dapat menarik kesimpulan penting bahwa dalam Islam, kebenaran haruslah selalu dicari dan diterima dengan dasar Al-Quran dan hadis yang sahih, bukan berdasarkan siapa yang mengucapkannya. Semoga ceramah ini memberikan pencerahan dan pemahaman yang bermanfaat untuk kita semua dalam menjalani kehidupan, sesuai dengan syariat Islam yang hakiki. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share video ini kepada teman-teman, agar semakin banyak yang mendapatkan manfaat dari pembahasan ini. Tekan juga lonceng notifikasi, agar tidak ketinggalan ceramah-ceramah berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.